Baik, selanjutnya di sini ada tombol oranye, unggah dokumen lainnya. Pada pendaftaran AIW, di sini wakif adalah bersama, perseorangan. Kemudian nazir adalah badan hukum. Ya, nazirnya adalah badan hukum pada tutorial ini. Kemudian pada draft akta pengganti atau APAIW, nazirnya adalah perseorangan. Kalau perseorangan dia wajib 3 ya, maka ini tertulis 3. Keterangan tambahan tentang nazir, nazir bagian dari DKM Kelas. Nah, selanjutnya klik tombol oranye, unggah dokumen lainnya. Nah, pada APAIW klik juga unggah dokumen lainnya. Nah, di sini ada perbedaan. Untuk dokumen wakif, dia wajib melampirkan surat pernyataan bermaterai bahwasanya tanah tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan. Sama, surat pernyataan bahwa tanah yang dimiliki tidak sedang dalam sengketa. Pernyataannya dari pelapor kalau dia APAIW. Nah, untuk nazir di sini yang membedakan. Bagi nazir perseorangan, maka ada 2 dokumen tambahan. Yang pertama adalah surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Yang kedua, surat kesediaan menjadi nazir. Jadi, nazir-nazir yang ditunjuk wajib membuat surat kesediaan menjadi nazir untuk menghindari pencatutan nama dari masyarakat, tapi dia tidak merasa bahwasanya dia ditunjuk menjadi nazir, seperti itu. Maka wajib melampirkan surat kesediaan menjadi nazir yang ditandatangani oleh tiap nazir tersebut. Namun bagaimana dengan nazir badan hukum? Pada contoh AIW. Untuk nazir badan hukum, dokumen yang diunggah mesti lengkap. Yang pertama tentang anggaran dasar. Yang kedua tentang daftar susunan pengurus pusat. Jika dia misalkan organisasi badan hukum, kalau yayasan maka susunan pengurus yayasannya. Anggaran rumah tangganya. Program kerja dalam pengembangan wakaf. Seperti itu. Jadi, jika nazirnya adalah badan hukum atau organisasi, mereka masih mempersiapkan akan dibuat apa tanah wakaf tersebut. Harus ada program kerjanya dari badan hukum, kemudian diunggah. Kemudian daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum atau organisasi. Dokumen ini adalah daftar kekayaan atau bangunan yang berada di atas tanah wakaf saat diwakafkan. Sebagai contoh, tanah wakaf tersebut di atasnya sudah ada masjid, misalkan. Maka, nilai dari masjid dan peralatan yang ada di dalamnya harus tertulis nilainya. Seperti itu. Bagi badan hukum dan organisasi, maka dia mempunyai SDM yang mumpuni untuk membuat seperti itu. Karena biasanya yang membuat adalah bagian keuangan atau sebutan lainnya. Maka dia wajib melampirkan jika ada harta benda di atas tanah wakaf tersebut. Bagaimana kalau tidak ada? Keterangannya nihil. Seperti itu. Kemudian sama surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Ini baik, sebagai contoh ini surat pernyataan, saya upload dulu. Surat tidak sengketa. Contohnya surat tidak sengketa. Kemudian dokumen nazir, anggaran dasar, kemudian susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja pengembangan wakaf, dokumen pengembangan wakaf di sini, kemudian daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf. Ini tadi ya, harta benda di atas tanah wakaf. Jika tidak ada, tetap diupload tapi keterangannya nihil. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Seperti itu. Nah, ini jika semuanya sudah diupload. Oh, ini belum dokumen wakif tinggalan. Surat tidak sengketa. Nah, ini sudah diupload semua PDF-nya. Klik unggah. Nah, kalau sudah diupload maka dia warnanya hijau. Bahwasannya menandakan sudah lengkap. Oke, sekarang yang akte APAIW kita upload surat pernyataan tidak sengketa, kemudian surat pernyataan bersedia untuk diaudit, kemudian surat kesediaan menjadi nazir. Nah, surat bersedia menjadi nazir, seperti itu. Untuk formatnya dapat dibuat di unit kerja masing-masing. Nah, maka yang tadinya warna oranye sudah berubah menjadi hijau.